Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana menyampaikan arah kebijakan strategis Kejaksaan dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Kejaksaan 2025 yang digelar selama 3 hari mulai 14 Januari 2025. Hadir dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Jaksa Agung dan narasumber eksternal yang menjadi momen penting untuk menetapkan langkah transformasi institusi kejaksaan 5 tahun ke depan. Dalam pembukaan Rakernas Kejaksaan tahun 2025, Jampidum Asep Nana Mulyana menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari 3 agenda besar. Sebelumnya, pada 13 Januari telah berlangsung Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) yang salah satunya memilih dirinya sebagai Ketua Umum Persaja periode 2025-2027. Mengusung tema yaitu Asa Cita sebagai penguat transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern. Tema ini berdasarkan pada Undang-Undang 59 ya, tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Tema tersebut, lanjut Asep, bertujuan untuk memperkuat transformasi penuntutan menuju single prosecution atau sistem penuntutan tunggal sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 74 Tahun 2024. Dalam Rakernas ini, diskusi dibagi ke dalam 3 panel utama yang melibatkan seluruh Jaksa Agung Muda, termasuk dirinya yang membahas penegakan hukum humanis dan modernisasi berbasis digital. Sistem dan juga penguatan kejaksaan sebagai advokat jenderal. Yang kedua, dasarnya ada Asa Cita Presiden. Ya. Dan dengan 8 ya program prioritas ya, dan 17 kemudian juga indikator kinerja yang disampaikan, serta yang tidak lebih penting lagi adalah peraturan Jaksa Agung atau Kejaksaan nomor 74 tahun 2024 tentang desain ya, desain strategi kejaksaan 2025-2029. Inilah judul yang kami ataupun tema yang kami angkat dalam Rakernas ini. Adalah kami para Jaksa Agung Muda ya, itu terbagi dalam panel-panel, ada 3 panel. Jadi panel pertama yaitu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola. Nanti ada Pak Jampitsus di panel pertama, kemudian juga ada Pak Jamdatun dari segi tata kelola, dan kemudian ada dari Kepala Badan Perlindungan Aset untuk recovery aset. Panel kedua, teman-teman sekalian ya, itu yang disebut dengan nanti penegakan hukum yang humanis ya, dan berkeadilan ya, dan juga bagaimana IT digital dan penguatan koneksitas. Maka di panel kedua itu yang muncul adalah saya selaku Jampidum, kemudian Jam Intel nanti terkait dengan bagaimana desain. Asep juga menyinggung salah satu fokus utama Rakernas, yakni penyusunan rekomendasi strategis untuk penguatan peran kejaksaan di berbagai lini, termasuk penanganan kasus korupsi. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih terintegrasi antara kejaksaan tingkat daerah dan pusat. Jadi nanti kami ingin membangun, teman-teman sekalian, ada satu kebijakan penuntutan yang terintegrasi. Ya, integrasi dari daerah, ya, kabupaten kota, di Kajari, sampai kemudian di Kejati, ke kami itu. Nah, selama ini teman-teman tahu kan bahwa kami sekarang di Jampidum terutama sudah mendelegasikan seluruh kebijakan penuntutan ke daerah. Ya. Jadi ke kami itu hanya yang tuntutan mati, seumur hidup, atau percobaan, dan bebas ke kami. Selebihnya kami serahkan pada teman-teman daerah. Nah, kami meskipun nanti memberikan kebebasan pada Kajati, untuk melakukan kebijakan penuntutan, tentu harus diukur nanti. Ada indikatornya. Ada kemudian parameter yang harus dipatuhi, harus dijadikan pegangan buat teman-teman penuntutan. Ya. Nanti kita ini bangunan besar ya, 2045, tapi ini bertahap. Maka tadi saya bilang, saya di panel bersatu dengan Pak Jam Intel karena terlihat integrasi nanti dalam dashboard yang nanti bisa merekam, bisa memantau bagaimana pelaksanaan penuntutan yang ada di daerah itu. Ya, itu Mbak ya. Rakernas juga diwarnai diskusi mengenai penguatan digitalisasi seperti pembangunan big data kejaksaan yang bertujuan mempermudah pemantauan kasus hingga ke daerah. Asep berharap Rakernas kali ini mampu menghasilkan langkah teknokratis yang efektif
untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Demikian, tim liputan Pantau Sidang melaporkan untuk Anda.